Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan kita sena duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari, juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, jemaah rahimna rahimakumullah, kali ini kita masuk di pembahasan yaitu anjuran untuk banyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat salawat adalah di antara kalimat yang sering kita dengar. Tetapi banyak juga di antara kaum muslimin belum mengerti apa sih makna kata salawat kepada Nabi. Yang sudah sering ayatnya kita dengar adalah dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Karena itu ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat berselawat untuknya. Lalu Allah taala memerintahkan makhluk-makhluknya yang ada di bumi untuk berselawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Nah, dari sini jemaah sekalian, kita akan belajar dulu sebelum lebih lanjut mengungkapkan apa keistimewaan kita membaca salawat kepada Nabi. Kapan-kapan kita disunnahkan untuk membaca salawat. Lalu berikutnya, lafaz salawat mana yang kita disunnahkan baca, dan lafaz salawat mana yang tidak dianjurkan untuk kita baca. Nah, salawat adalah jamak dari kata as-salah. Nah, di dalam kitab Jala'ul Afham, Ibnu Qayyim menjelaskan maknanya, artinya kata salawat ini sebagaimana dinukil pendapat dari Abu Aliyah, maka pengertian salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar adalah seperti yang dikatakan Abu Aliyah, yaitu sesungguhnya salawat dari Allah adalah berupa pujian bagi orang yang berselawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikatnya yang dekat. Jadi di sini adalah di satu sisi akan kita melihat itu 3 selawat ya Mas sekalian. Ada selawat dari Allah untuk Nabi, ada selawat malaikat untuk Nabi, dan ada selawat kita sebagai umatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perkara ini, selain makna yang tadi, di antara makna yang banyak dikutip juga terkait dengan makna salawat kepada Nabi, menurut jumhur ulama, kalau salawat itu dari Allah, maka maknanya adalah rahmat. Kalau selawat dari malaikat, maknanya adalah istighfar. Dan kalau selawat dari kita Adamin, anak Adam, maknanya itu adalah
doa. Ini di antara yang banyak beredar di masyarakat kita terkait dengan maknanya ini. Sekali lagi maknanya adalah yaitu innas salata minallah hiyar rahmah. Jadi kalau salawat dari Allah itu adalah rahmat, wa minal malaikati istighfar, dan dari malaikat itu bermakna adalah istighfar, permohonan ampun. Wa minal adamiyina ad-du'a. Nah, sedangkan dari kita sebagai anak Adam, maka maknanya adalah doa. Nah, ini adalah yang masyhur di antara ahlul ilm. Makna ini, kalimat tiga ini. Tetapi juga yang lainnya menjelaskan mana as-salatu akhassu minar rahmah. Tetapi juga ada yang menjelaskan bahwa salawat itu lebih khusus dibanding rahmat. Karena di dalam ayat lain surat Al-Baqarah 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan untuk mereka itu adalah salawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini juga ada terjadi perbedaan pendapat. Di sini Allah membedakan antara kata salawat dan rahmat. Makanya adalah selawat dengan rahmat tidak ada perbedaan. Makanya di antaranya ada yang menjelaskan makna ketika kita mengatakan Allahumma salli alaihi. Ini di antara kalimat Allahumma salli alaihi. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad. Maknanya adalah atni alaihi fil mala'il a'la. Puji beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Jadi makanya ketika kita mengatakan juga di antara maknanya ketika kita mengatakan Allahumma salli alaihi, itu artinya kita meminta, memohonkan agar Allah itu memuji nabinya di hadapan para malaikat. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wa hadza fil qaulur rajih, pendapat yang benar anna salata alaihi, adapun salawat kepada beliau makna tani at-tanawu alaihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di mala'ul a'la. Nah, mala'ul a'la ini maknanya adalah malaikat-malaikat yang Allah dekatkan kepadanya. Jadi malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan spesial. Nah, makanya ketika kita mengatakan adapun makna salam, tadi salat ya. Lalu sekarang kita makna salam. Makanya salawat itu seringkali dikaitkan dengan salam. Makanya kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun makna kata salam, assalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna salawat itu makna salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa du'a bi salamati badanihi fi hali hayatihi. Yaitu makna salam kepada beliau adalah yaitu kita mendoakan keselamatan badan beliau selama beliau masih hidup. Nah, sekarang setelah beliau enggak ada apa? Maknanya adalah wasalamatu dinihi sallallahu alaihi wasallam, wasalamati badanihi fi qabri, wasalamatihi ila yaumil qiyamah. Nah, juga makna salam itu adalah kita meminta kepada Allah agama ini diselamatkan. Juga fisik beliau, badan beliau selama berada di alam kubur. Maka sama juga kita berdoa agar beliau juga selamat di hari kiamat. Nah, apakah Nabi tidak selamat? Ingat, seluruh para Nabi, seluruh para Nabi itu jasadnya utuh. Maka Nabi SAW bersabda, di antaranya kita disuruh untuk berselawat pada hari Jumat. Nanti salah satu waktu kita dianjurkan banyak selawat pada hari Jumat. Lalu beliau ditanya, itu, waqif fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi katakan, aktiru alayya minas salati fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatana wa qad aramta? Wa Rasulullah, bagaimana salawat kami itu ditampakkan kepadamu sementara engkau sudah berkalang tanah? Maka Nabi menjawab, innallaha harama 'alal ardi an tajkula ajadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Nah, berdasarkan hadis ini, akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah adalah seluruh jasad nabi itu utuh. Itu. Bayangkan jasad para yang mati syahid pun banyak yang utuh, apalagi Nabi SAW. Cuma salah satu keyakinan yang perlu kita pegang adalah seluruh kuburan nabi
tidak ada yang ditahu tempatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu dipegang. Jadi kalau ada nanti contoh jamaah misalnya, maaf nih, kalau ziarah ke Palestina, itu kita akan ditunjukkan beberapa tempat yang itu adalah napaktilas Nabi. Mulai nanti napaktilas Nabi Musa, lalu di sana Nabi Ismail, Ibrahim, bahkan Nabi Yunus juga ada. Tetapi itu bukan kuburannya, tapi itu hanya napaktilas. Karena kuburan seluruh Nabi itu tidak diketahui tempatnya kecuali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini jemaah sekalian, kita melangkah satu persatu terkait dengan keutamaan kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ancaman kepada orang-orang yang malas baca selawat kepada Nabi. Lalu nanti kita akan singgungkan juga lapas-lapas yang sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa memvariasikan di dalam membaca selawatnya. Dari beberapa riwayat ada kurang lebih sekitar 40-an lebih hadis yang secara khusus memang menjelaskan keutamaan kita membaca selawat. Di antaranya Ibnu Qayyim juga memuat ada kurang lebih 40 manfaat kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita singgungkan dulu keutamaannya agar paling tidak ini menambah semangat kita untuk membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama adalah al-intithalu li'amrillahil azim, yaitu yang pertama itu adalah kita melaksanakan perintah Allah yang Maha Agung. Karena ketahuilah Allah yang menyuruh kita membaca salawat kepada Nabi. Tadi dalam surah Al-Ahzab 56 Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi di sini adalah perintah dari Allah. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna itu. Di mana Imam Al-Bukhari mengutip perkataan Abu Aliyah, tadi makna salatullah taala. Adapun makna salawat Allah kepada Nabi adalah tanahu alaihi indal malaikati alaihi wassalatu wassalam. Nah, sekali lagi makna salawat Allah kepada Nabi itu adalah tanahu alaihi indal malaika. Itu pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikatnya. Adapun tadi malaikat, wasalatul malaikati ad-du'a. Adapun sekali lagi makna salawat malaikat itu di antaranya maknanya adalah doa, ya. Nah, tadi juga maknanya adalah istighfar. Nah, di sini jadi ketika kita membaca salawat kepada Nabi, ingatlah selalu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kedudukan dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti Anda secara khusus jadi jemaah sekalian, Nabi kita sebagai umatnya, Nabi itu memiliki banyak keutamaan dibandingkan Nabi-Nabi sebelumnya. Baik itu nanti kedudukan beliau, baik itu secara syariatnya. Anda pernah mengupas di satu sempat ini namanya khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan beliau dibandingkan umat-umat Nabi-Nabi sebelum beliau. Nah, ini jadi di sini sekali lagi secara langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita membaca, ya. Lalu di antara keutamaan berikutnya adalah bahwa di antara keistimewaan kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulughu salati wa salami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kita itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bulughu salatin wa salamil abdi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca salawat, maka salawat kita itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara ruh beliau itu dikembalikan kepada beliau. Nah, di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Abu Dawud dan Syekh Al-Albani rahimahullah, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arda alaihi salam." Tidaklah seorang itu membaca selawat kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku untuk aku menjawab salamnya. Ini luar biasa. Seperti apa pola yang kita nggak tahu, ini adalah perkara yang gaib. Kita cukup mengimaninya. Dan berdasarkan hadis ini juga, dalam penjelasan lebih, di antara keistimewaan kita membaca selawat kepada Nabi adalah salah satu
satu di antara bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa ya mas kalian? Ketika kita membaca salawat kepada Nabi, nama orang tua kita itu disebut di hadapan Nabi. Maka ketika kita membaca salawat, maka malaikat berkata, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Ya, makanya ketika kita membaca salawat kepada Nabi, malaikat berkata, Ya Muhammad, inna ummataka, sesungguhnya umatmu, sesungguhnya Fulan bin Fulan. Ya jangan, Fulan bin Fulan yusalli alaika sa'ah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan saat ini membaca salawat kepadamu. Jadi Fulan bin Fulan berarti nama kita disebut plus nama orang tua kita disebut. Makanya di antara ulama menjelaskan bahwa sering membaca salawat kepada Nabi penyebab orang tua kita itu disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikembalikan ruh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam kita. Dan Nabi juga memiliki malaikat yang secara khusus setiap kali kita bersalawat maka disampaikan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seperti apa caranya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Makanya dari sini juga kita belajar ikhwatul iman bahwa semakin kita sering memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi itu tanda kita berbakti juga kepada kedua orang tua kita. Lalu di antara keutamaan berikutnya adalah bahwa as-salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatil jawd. Jadi kita membaca salawat kepada Nabi itu adalah tanda di antara kita itu orang yang dermawan, bukan orang pelit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ragima anfu rajulin zukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Ini di antara ciri-ciri orang celaka ya. Celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya namun tidak mengucapkan salam untuk salawat untukku. Wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam qabla an yughfaralah. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun dia keluar dari Ramadan tanpa dosanya diampuni. Dan berikutnya itu celakalah seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan usia namun tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Jadi makanya jemaah sekalian, di antara ancaman kita malas membaca salawat kepada Nabi, Nabi mengatakan kita termasuk orang yang celaka. Ini kisah Jibril alaihissalam yang waktu itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tahu-tahu berkata, naik tangga pertama berkata amin, naik tangga kedua berkata amin, naik tangga ketiga berkata amin. Maka sahabat selesai itu bertanya tentang apa yang beliau lakukan. Lalu mengatakan, atani Jibril min indi rabbih. Jibril itu datang dari sisi Rabbku. Lalu berkata, celakalah seorang yang namaku disebut namun dia tidak mengucapkan salam untukku. Makanya di hadis lainnya yang diriwayatkan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, yang namanya orang pelit adalah man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi, yaitu orang yang namaku disebut di sisinya namun dia tidak mengucapkan salawat untukku. Jadi di sini, di dalam hadis ini kita belajar bahwa tanda di antara ciri orang celaka juga adalah yang enggak mau membaca salawat kepada Nabi. Dan juga ciri orang pelit itu adalah bahwa dengan dia tidak mau membaca salawat kepada Nabi itu menandakan dirinya itu termasuk di antara orang yang pelit. Dikatakan orang yang kikir. Ya, gitu. Nah, lalu di antara keutamaan berikutnya adalah as-salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatil iman. Bahwa sering membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda keimanan. Kenapa ikhwatal iman? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi akhirnya ini perlu diingat bahwa kita tidak dikatakan iman kita sempurna,
sampai kita pada tataran mencintai Nabi itu melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Ya. Makanya di sini dijelaskan wal mahabbatul kamil hiya ta'atullah subhanahu wa ta'ala fi ma amara bihi wa ta'atur Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bihi. Makanya di antara konsekuensi cinta kita, di antara konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah, yaitu cinta yang sempurna adalah kita taat kepada perintah Allah. Juga kita taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhil qurbat wa ta'at allati tunmi hadhil hubbi wa tamrat wa tastamir. Jadi di antara konsekuensi cinta kita adalah yaitu kita senang mengucapkan, senang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu bukti cinta. Karena biasanya kalau orang cinta itu senang menyebut yang apa? Yang dia cintai. Ya, jadi kalau ngaku cinta tapi nggak pernah nyebut, itu cintanya pinter mak-mak. Ya, itu cintanya cinta palsu gitu. Ya. Gitu, jadi ini perlu diperhatikan. Makanya kalau kita lebih mentaati, misalnya makanya konsekuensi cinta kita itu kepada Nabi adalah taat kepada perintah Nabi. Makanya di antara makna dari kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensi kalimat ini adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Kita mentaati beliau apapun yang beliau perintahkan. Itu. Lalu yang kedua apa? Wajtidabu ma naha anhu wa jazar. Dan kita menjauhi apapun yang beliau larang. Wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Makanya kalau di sini kita udah belajar ikhwatul iman, yang namanya cinta kepada Nabi adalah taat kepada perintah beliau, walaupun itu harus bertentangan dengan nafsu dan adat istiadat kita. Makanya nggak boleh bagi orang tua itu, ya demi kecintaannya kepada anaknya, ya yang sampai merawatnya, lalu dia berwasiat khusus untuk ahli waris, itu nggak boleh. Ya, makanya Nabi katakan la wasiyata lil waris, enggak boleh berwasiat bagi ahli waris. Kalau ibu dah tahu bahwa bagian wanita itu adalah setengah bagian laki-laki, maka lakukan. Itu. Jangan karena sayangnya lalu apa mengingkari pembagian, kan enggak adil. Itu dia bilang. Maka taati. Nanti akan berujung juga perbedaan kita di dalam adat istiadat. Jangan sampai syariat adat istiadat lebih didahulukan dibanding syariat. Kalau syariat dilanggar takut kualat, tapi langgar syariat antang aja, tapi tahu-tahu ngaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini nanti ini konsekuensinya banyak, Pak. Ya, konsekuensinya banyak. Sama juga nanti bahkan berujung kepada konsekuensi ibu-ibu yang punya mantu. Ya, apa konsekuensinya? Ingat selalu bahwa anak ibu yang laki-laki ngasih uang belanja, ngasih duit ke istrinya lebih gede pahalanya dibanding ngasih ke orang tuanya. Jangan bilang saya udah didik dia dari kecil, udah gede, masa ngasih belanja lebih gede pahalanya ke istrinya. Inilah syariat, Bu. Jadi sekali lagi, ibu yang punya mantu, punya anak cowok, suami anak ibu ngasih uang belanja ke istri, ngasih duit ke istri, lebih gede pahalanya dibanding ngasih ke orang tuanya. Ya. Kok gitu Ustaz? Ya itu syariat. Karena ke istri hukumnya wajib, ke orang tua hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi istri juga harus taat. Nggak boleh ibu berkata harta suamiku hartaku, itu nggak boleh. Karena harta suami ibu itu milik orang tuanya. Itu. Jangan bilang harta suamiku hartaku. Makanya kalau orang tua kita pinjam duit, boleh nggak ngembaliin, Bu. Tapi kalau anak pinjam duit, baliin. Tapi yang sering nggak ngembaliin, anak. Ibu anak. Nah itu konsekuensinya gitu kan. Nah, maka di sini perlu kita lihat nanti. Ya, jadi kalau makanya, ya inilah aturan syariat gitu. Jangan kita agama itu tidak pakai perasaan. Kalau ibu ngikutin perasaan, aduh kacau balau deh ajaran agama. Itu karena semua kita perasaan kita ini beda-beda. Ya, makanya itulah pentingnya adanya
syariat untuk mengatur kita. Sehingga perselisihan apapun terjadi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sama juga nanti ibu-ibu, kalau anak mau bagi warisan, enggak harus nunggu ibunya meninggal. Jadi bapak meninggal kalau mau bagi warisan boleh. Ya, jangan nunggu ibunya meninggal dulu. Karena bagaimanapun ibu itu dapatnya berapa? Itu kalau punya anak, kalau punya harta, punya anak gitu. Jadi istri itu dapat 1/8 itu kalau punya anak. Itu. Kalau nggak punya anak, kalau nggak punya anak dapat berapa? 1/3 gitu. Dapatnya itu 1/4 ya. Bagi istri itu hanya 1/4 dan 1/8. Ya, makanya Allah dalam surah ini mengatakan walakumut thumun illam yakul lakum walad. Kalian mendapatkan 1/8 kalau dia tidak punya anak. Walakumur rubu', kalian mendapatkan 1/4 in kana lahu walad, kalau dia memiliki anak. Jadi ibu itu hanya dapat 1/4 dengan 1/8. 1/4 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Ustaz, gimana kalau suaminya, istrinya 3? Ya berarti 1/8 bagi 3, Bu. Iya, itu dapat 1/3 karena istrinya dapat 1/3 gitu kan. Itu. Ya, ini harus ibu rela. Ya inilah namanya syariat gitu kan. Namanya syariat. Gitu. Nah, makanya kita harus mau ngerti. Karena maaf, seringkali terjadi cekcok antara mertua dengan mantu gara-gara nggak ngerti syariatnya. Ya, mantu ibu nggak mau tinggal sama ibu sebagai mertua, itu hak dia, Bu. Jangan disalahin. Gimana mantu nggak mau tinggal sama kita? Tahu mantu ibu doyan jajan, dikit-dikit paket, gitu. Itu dia nggak mau dilihat sama mertuanya tuh, gitu. Ya, apalagi anak-anak sekarang, Bu, ya, itu sabar ibu yang punya mantu. Karena anak-anak sekarang itu, mantu-mantu sekarang rada songong, Bu. Ya. Itu nggak bisa masak, taunya goyang jari doang gitu kan. Nah, ini syariat-syariat nanti ibu perlu pelajarin ya, sehingga nanti tidak tidak salah di dalam perkara-perkara tertentu. Dan ini adalah konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah SAW untuk taat syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara tanda atau keutamaan kita mencintai Nabi, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aulan nas bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mayuktir salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling utama, paling dekat kedudukannya kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkait dengan kita membaca terutama salawat hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena salawat umatku itu ditampakkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Sebarang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat kedudukannya kelak denganku di hari kiamat. Makanya di sini kita belajar jemaah sekalian bahwa orang yang banyak membaca selawat itulah paling dekat kedudukannya kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dalam rapas lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat kedudukannya kelak denganku di hari kiamat, aktarhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi di sini nanti kita akan singgungkan lafaz-lafaz mana di antara salawat yang rajin, yang perlu untuk banyak kita baca. Lalu di antara keutamaan berikutnya kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu syarafu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-abdi mahwul khataya wa rib'atud darajat. Nah, di antara keutamaan kita membaca salawat kepada Nabi adalah dihapus dosa-dosa dan diangkat derajat. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10."
atau sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang baca selawat kepadaku sekali, Allah berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Lewat lain mengatakan falyukil 'abdan min dzalika liyuktir, maka adalah seorang hamba itu memperbanyak atau menyedikitkan membacanya. Dalam tambahan lafaz lainnya wa khuttat anhu 10 khati'at, dihapus baginya itu 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, diangkat baginya itu 10 derajat. Makanya dari 19 amalan yang menyebabkan seorang hamba itu diangkat derajatnya di sisi Allah adalah ketika dia banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan fasaidu kullu sa'adah. Man lazima salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nabi'un lil hasanati allati tathqulul mizan. Orang yang bahagia itu adalah orang senantiasa membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena membaca salawat kepada Nabi itu adalah sumber kebaikan yang bisa kelak memperberat timbangan seorang hamba, menghapus kesalahannya, allati tathqulu kahilal mar'i yaumil qiyamah, yang menjadi pemberat sekali lagi amalannya kelak di hari kiamat, juga meningkatkan derajatnya kelak di hari kiamat sehingga dia bisa berdekatan dengan orang-orang yang saleh. Lalu di antara keistimewaan kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sababun fil istijabati lid-du'a, penyebab doa kita diijabah. Ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Fadlah bin Ubayd radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendengar seorang itu yang lagi salat atau berdoa lalu tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajila hadza. Lalu Nabi berkata kepada pesahabat sekitar itu, ini orang ini tergesa-gesa. Tumanda'ahu faqala lahu wa li ghairi. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata kepada selainnya, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda bi tahmidillahi wa thanai alaihi, hendaklah memulai dengan pujian dan sanjungan kepadanya. Thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du ma syaa, kemudian dia berdoa apa yang dia minta. Karena di sini ikhwatal iman, inna du'a ibadatun 'azimatun yasallu biha al-'abdu Allah taala wa yaludhu bil 'abdu min kurbatil wa masaibi wal 'adzab. Nah, di sini doa itu ikhwatal iman adalah di antara ibadah yang begitu mulia. Kita sudah singgung sebelumnya, itu adalah di antara amalan yang kita dianjurkan banyak lakukan adalah berdoa. Dan ketika kita berdoa itu di antara penting yang perlu perhatikan jamaah itu, doa itu punya pembukaan. Siapa saja yang ketika dia berdoa tidak membuka doanya, maka ini di antara penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ingat, di dalam kita berdoa itu di antara salah satu pembukaan doa itu adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita membaca salawat, kita dianjurkan memuji Allah. Makanya di dalam kita berdoa ada 3 model salawat yang harus kita baca. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham, pertama itu adalah pujian dulu kepada Allah, baru baca salawat doa. Jadi pujian, salawat, doa. Ini model pertama. Model yang kedua adalah pujian, salawat, doa, salawat. Ini model yang kedua. Model yang ketiga adalah pujian, salawat, doa. Salawat, doa, salawat. Jadi semakin banyak kita membaca salawat, maka ini yang lebih utama untuk dilakukan. Lalu Ustaz, apa pujiannya? Maka dari beberapa pembukaan doa makbul, di antaranya pakailah doa Nabi Yunus alaihissalam. Apa doa Nabi Yunus bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Makanya diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Dhunnun ketika berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Nabi lanjutkan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Tidaklah seorang itu berdoa di dalam doanya dalam berdoa dengan doa ini dalam suatu urusannya, melainkan Allah pasti ijabah doanya. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan pernah lalaikan
untuk membuka. Setelah kita membaca pujian kepada Nabi, maka mulailah dengan membaca salawat, kemudian baru meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang unik jamaah sekalian, keistimewaan besar salawat ini adalah bahwa dengan rajin atau banyak membaca salawat kepada Nabi, Allah akan akan mencukupi kebutuhan kita, melapangkan rezeki kita, dan juga menghapus dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uktirus salata alaik." Wahai Rasulullah, aku itu banyak membaca salawat untukmu. Fakam ajalulaka min salati. Berapa banyak salawat yang aku harus persembahkan untukmu? Faqala ma syi'ta. Nabi menjawab, terserah kamu. Itu. Qal ar-rubu'. Qala qultu ar-rubu'. Gimana kalau seperempatnya? Qal, Nabi menjawab, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih baik. Qala nisf. Bagaimana kalau setengahnya? Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu tambah itu lebih baik. Qala qultu fatulutain. Gimana kalau sepertiganya? Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu tambah itu lebih baik. Qultu aj'alu laka salati kulliha. Aku jadikan seluruh doaku itu isinya selawat. Lalu apa kata Nabi? Idzan, kalau gitu, tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau gitu, urusan hajatmu itu akan dipenuhi oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni. Beberapa waktu kemarin jemaah sekalian, Anda banyak berbarengan mengupas terkait dengan amalan apa yang paling bisa melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan dan kesusahan hidup. Ternyata rumusnya itu apa? Pertama itu istighfar. Yang kedua itu baca selawat. Hadis yang tadi ini, para ulama berselisih pendapat terkait dengan kesahihannya. Andai hadis ini sahih, kedudukan derajatnya sahih, tidak diperselisihkan oleh para ulama, maka yang paling pertama melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan adalah salawat kepada Nabi. Tapi karena hadis ini secara kedudukan banyak ulama berselisih pendapat terkait dengan kesahihannya, maka itu menjadikan yang paling pertama itu adalah istighfar. Nanti jamaah buka lagi keutamaan istighfar. Kita udah kupas istighfar kan? Udah apa belum? Istighfar udah apa belum? Hah? Udah? Belum? Masya Allah. Jadi jamaah sekalian nanti secara khusus kita kupas. Jadi sekarang nih ya, kita punya dua senjata kuat. Apapun masalah yang apa jamaah hadapi, kesulitan, masalah rezeki, tidak punya anak, lalu juga kesulitan bencana berbagai macam kita hadapi, kunci terbesarnya itu di istighfar. Gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kunci jamaah pegang di istighfar, buka surat yaitu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dalam ayat 3 ayat ini Allah janjikan kepada kita 5 janji istighfar kalau kita rajin baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kita rutin mohon ampun, apa janjinya itu? 5 janji. Pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat dari langit. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan karuniakan untuk kalian itu harta, wa banin, dan anak. Ya, harta anak tuh. Wa yaj'alakum jannah. Lalu yang ketiga itu Allah akan menumbuhkan untuk kalian kebun-kebun, wa yaj'alakum anhara, dan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang senantiasa lazim itu memperbanyak, sering membaca istighfar, apa yang terjadi? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajat. Allah akan menjadikan kesedihannya itu kesenangan. Wa min kulli dikin makhrajan. Kesempitan hidup itu ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi makanya dua ini, Anda mengikuti grup orang-orang dari Timur Tengah, dari beberapa negara Timur Tengah. Mereka banyak cerita keajaiban selawat dan istighfar.
Banyak yang Allah takdirkan mereka dapat rezeki itu banyak di luar sangkaan mereka. Karena rumusnya itu mereka rajin istighfar. Ya, dan rajin membaca salawat kepada Nabi SAW. Jadi sama jamaah ketika ada masalah yang jamaah hadapi. Coba fokus baca istighfar. Lantunkan terus istighfar. Dimanapun berada. Allah akan bukakan berbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi lewat jalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, kita masuk di pembahasan setelah kita mengupas terkait dengan beberapa keutamaan istighfar. Lalu pertanyaannya, kapankah kita disunnahkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara waktu yang paling utama dari semua waktu itu adalah yaitu pada hari Jumat. Jadi titik poin di bab amal. Ada kurang lebih sekitar 15 waktu terbaik beramal saleh. Ada waktu ini yang terulang setiap hari. Ada yang terulang sekali seminggu. Ada yang terulang sekali sebulan. Ada yang terulang beberapa kali dalam setahun. Nah, makanya salah satu poinnya adalah di setiap waktu terbaik beramal saleh ini Allah khususkan amal-amalnya. Makanya di antara penyebab sebuah ibadah itu dilipat gandakan pahalanya adalah yaitu ketika kita beramal dengan amal yang Nabi perintahkan di waktu diperintahkan. Contoh, jemaah sekalian, puasa sunnah. Seorang istri nggak boleh puasa sunnah kalau apa? Suami ada di rumah. Harus izin suami. Oh, Ustaz kan puasa bagus. Iya, Bu, puasa bagus. Tapi puasa hukumnya ngelayanin suami. Makanya amalan yang paling besar pahalanya kita mendekatkan diri kepada Allah adalah yang wajib. Jamaah duduk nuntut ilmu, duduk santai aja. Ngerti nggak ngerti di majelis taklim, pahalanya gede. Udah duduk aja, bengong, apa bengong, pokoknya duduk di majelis taklim. Mau nyender kayak mau selonjoran silakan gitu kan. Gitu. Karena pahalanya gede itu dibanding nuntut ilmu. Ya, Ustaz nggak ngerti-ngerti disampein, udah duduk aja gitu, udah dapat pahala gitu kan. Ya, di majelis taklim. Karena nuntut ilmu hukumnya wajib gitu. Salat sunnah hukumnya sunnah. Makanya tadi kita bilang bahwa wajib ini menjadi penentu. Jangan cari mana-mana amalan yang wajib. Ya, kayak berbakti kepada kedua orang tua. Makanya istri itu ya enggak disuruh banyak ibadah oleh Allah. Ya, perlu diingat, istri itu capek ngurus rumah tangga. Berat ngurus rumah tangga. Saking capeknya, makanya seringkali wanita itu tampak lebih tua. Gitu. Ya, lihat aja tuh rambutnya pada rontok gitu. Ya, tapi kadang-kadang suami nggak ngerti kalau rambutnya rontok itu tandanya kurang nutrisi, kurang nutrisi gitu. Ya, makanya Allah nggak suruh wanita itu banyak ibadah, cukup lakukan 4 aja. Nabi bilang idza sallatil mar'atu khamsa. Kalau istri udah salat 5 waktu, nggak disuruh salat sunnah, Bu. Karena istri capek ngurus anak, ngurus suami. Wasamat syarwa puasa bulan nggak disebut puasa sunnahnya loh. Udah sholat nggak disebut sunnahnya, puasa Ramadan. Lalu berikutnya apa? Jaga wahasanat farjah, jaga kehormatan dirinya. Yang keempat apa? Apa? Gedein lagi. Nah, yang keempat disuruh taat sama suami Allah. Lalu Nabi bilang, kilalah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min aibabil jannah syi'ti. Masuk surga dari pintu mana aja kamu mau. Coba lihat, nggak disuruh amal-amal lain, cuma 4 doang, ibu bebas masuk surga dari mana aja maunya. Saking gampangnya istri itu masuk surga ya. Tapi gampangnya istri masuk surga juga gampang masuk. Ya, pinter gitu. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu yang paling utama, kita membaca salawat adalah pada hari Jumat. Ini paling utama. Kita membaca salawat pada hari Jumat ini. Bahkan secara khusus Nabi SAW itu menyuruh kita banyak-banyak membaca salawat di waktu ini. Lalu di antara waktu lain
Kita disuruh untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah menjawab adzan. Ini di antara salah satu sunnah yang mungkin agak jarang kita lakukan ya mas sekalian, bahwa kebanyakan kaum muslimin setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah langsung membaca Allah marbazid dawati tammah. Ini ada yang kurang dari sunnah ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lainnya menjelaskan kepada kita waktu membaca selawat ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan. Ya, jadi kalau udah muadzin mengumandangkan azan, apa perintah berikutnya? Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kita berarti apa? Muadzin mengucapkan sebagaimana muadzin. Nah, selesai kita membaca ucapan muadzin sama seperti ucapkan kecuali di hayyalas shalah halal falah. Itu. Maka langsung perintah Nabi berikutnya adalah bukan langsung baca doanya. Lalu bilang Nabi apa? Tsumma sallu alayya. Kemudian bacalah salawat untukku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Ya, selesai itu apa? Nah, berarti selesai kita membaca ngikutin muadzin, maka perintah berikutnya adalah kita membaca salawat dulu kepada Nabi. Ya. Nah, selesai baca salawat, baru Nabi perintahkan tsumma sallallahu alaihi wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak berhak mendapatkannya kecuali salah seorang di antara hamba Allah. Fa arju an akuna nahu. Aku berharap selawat itu adalah untukku. Faman sa'ala lil wasilah halat alahu syafa'ah. Siapa yang meminta untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Makanya di sini setelah kita baca doa mengikuti muadzin, lalu kita baca selawat, kemudian baru baca doa. Apa itu? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini di antara waktu kita baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya kapan? Yaitu kita membaca selawat kepada Nabi, di antaranya setiap nama Nabi disebut. Jadi yang paling pendek kita baca selawatnya, bisa kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali nama beliau disebut ya. Atau kita baca sallallahu alaihi. Ya, boleh kita baca ini. Tapi paling tidak kita baca sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita singkungkan beberapa lapas-lapas salawat yang lainnya. Lalu berikutnya kita disunahkan membaca salawat itu adalah di tasyahud awal dan akhir. Tetapi perlu jamaah ingat, membaca salawat di tasyahud awal, pendapat yang paling sahih itu adalah tidak disunnahkan di tasyahud awal. Kalau kita belajar 4 madhab, Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, termasuk pendapat lama beliau, tidak membaca salawat. Jadi kalau kita runut dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam 4 madhab, semuanya mengatakan tidak disunnahkan baca selawat di tasyahud awal. Dan ini juga pendapat lama Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Tetapi ketika beliau pindah ke Mesir, maka beliau satu-satunya di antara 4 imam mazhab ini yang mengatakan disunnahkan, bahkan mengatakan wajib membaca salawat di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tetapi pendapat yang paling kuat itu adalah tidak disunnahkan, dan ini adalah resmi pendapat kalangan sahabat tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Jadi itu berbeda di tasyahud akhir. Maka di tasyahud akhir ini di antara ulama mengatakan, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah.
Lalu di antara berikutnya, waktu kita disunahkan membaca salawat adalah di takbir kedua salat jenazah. Jadi ingat, kalau kita takbir salat jenazah, takbir pertama kita membaca apa? Takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram baca apa? Al-Fatihah. Lalu takbir kedua baca salawat. Takbir ketiga kita membaca doa, dan takbir keempat adalah salam. Adapun doa yang selama ini beredar di masyarakat yang bunyinya Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, ini bukan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita membaca doa di tasyahud di takbir ketiga. Adapun di takbir keempat maka langsung mengucap salam. Dan bagi jamaah yang pernah umroh, standar kan? Di takbir keempat langsung salam. Salamnya berapa kali? Nah, kalau Mekah Madinah sekali. Ya, boleh salam sekali, boleh salam juga 2 kali. Dua-duanya boleh untuk kita lakukan. Ya. Lalu tadi kita membaca selawat ketika berdoa. Sudah tadi kita singgung ya. Jadi kita ingat polanya itu adalah 3 tingkatan kita baca selawat. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan berselawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah. Jadi polanya itu pujian, selawat, doa. Adapun model yang kedua adalah yaitu berselawat di awal berselawat setelah pujian pertama, dari pujian, selawat, doa, selawat. Adapun model yang ketiga adalah pujian, selawat, doa, selawat, doa, selawat. Itu model yang ketiga. Ini ketika kita berdoa. Nah, lalu kapan lagi berikutnya kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita masuk masjid. Ini mungkin jarang karena selama ini kita hafal doa yang pendek. Doa masuk masjid bunyinya apa? Doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaab. Kebanyakan kita hafal yang ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini salah satu, ada beberapa doa masuk masjid ya. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjid falyusallim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma ftahli abwaab rahmatik." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya doanya bunyi apa? Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Jangan di sini baca salam aja ya. Tidak di sini tidak menggunakan salawat. Dalam lafaz lain bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru kita tambahkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita kebanyakan baca yang ini. Lalu wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi. Kalau dia keluar mengucap salam. Berarti bunyinya apa? Allahumma atau bismillah wassalamu ala Rasulillah. Ya, bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma simni minasyaitonir rajim. Atau yang sering kita pakai adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini diantara beberapa lafaznya. Jadi kalau kita lihat dari riwayat ini, maka kita membaca doanya ketika masuk masjid. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dhunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Atau riwayat lain bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dhunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Ini diantara variasi lafaz doa masuk masjid. Nah, sekali lagi selama ini kita hanya membaca yang pendeknya mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, lalu kapan lagi kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan di antara waktunya kita membaca salawat ini adalah sebelumnya perlu diingat ya mas kalian ya, sebagai tambahan dulu. Yaitu selawat ini ada sifatnya muqayyad, ada sifatnya mutlak ya. Mutlak itu artinya kapanpun, dimanapun jamaah bisa baca. Seberapapun banyaknya silahkan. Terutama hari Jumat. Tetapi nanti ada muqayyad yang terikat. Terikat dengan waktu, seperti hari Jumat. Terikat juga dengan keadaan tertentu. Seperti misalnya selesai adzan, ini kita membacanya. Itu juga ketika kita berada di majelis juga boleh kita membacanya. Itu. Nah, di antara waktu-waktunya ya. Itu. Nah, lalu di antara waktunya adalah ketika kita berada di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang ziarah ke makam Nabi, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Dinar, "Aitu Abdullah bin Umar yaqifu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma."
Jadi Abdullah bin Dinar berkata, aku pernah melihat Abdullah bin Umar di dekat kuburan Nabi. Kemudian beliau membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Abu Bakar dan Umar. Nanti juga ketika kita kunut subuh, itu di ujungnya itu juga kita tutup dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jemaah sekalian, paling tidak ini di antara beberapa tempat kita disunnahkan untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang kita singgung lafaz salawat atau siyagus salat. Lafaz salawat seperti apakah yang kita disunnahkan untuk kita baca? Nah, jemaah sekalian, di antara salah satu lafaz salawat yang riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikatakan salawat Ibrahimiyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini kisah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di dekat kami. Faqulna, kemudian kami berkata, qad arafna kaifa nusallim alaik. Kami tahu cara kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik. Lalu bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Qulu. Kemudian Nabi menjawab. Ini salawat yang paling sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang paling sahih riwayatnya. Makanya sering dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Satu poin jamaah sekalian yang perlu jamaah ingat ya. Di dalam seluruh lafaz salawat yang paling sahih riwayatnya dan hadis-hadisnya ada, tidak terdapat satu pun lafaz Sayyidina. Perlu diingat jemaah sekalian. Seluruhnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam pembukaan kitabnya Al-Um pun tidak menggunakan lafaz Sayyidina. Al-Hafiz Ibnu Hajar pernah ditanya terkait dengan apakah kita perlu menambahkan lafaz Sayyidu waladi Adam atau Sayyid dengan lafaz lainnya. Ujung ucapan beliau adalah menggunakan lafaz yang sahih riwayatnya dari Nabi, itulah yang lebih afdal. Ya, tanpa menambahkan. Maka Abdullah bin Muslim bin Abdul mengatakan salafus saleh termasuk para ahli hadis telah biasa menyebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut namanya, terutama beliau mengatakan di antaranya tadi kalau lafaz selawat ya. Nah, selain lafaz tadi, kalau nama beliau disebut maka kita boleh membacakan dengan lafaz sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam juga boleh. Tapi kalau mau komplit yang tadi, mau komplit apa yang paling komplit, ya. Jadi di sini jemaah sekalian kita belajar apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terkait dengan masalah nambahin lafaz sayyidina, makanya yang paling afdal untuk kita gunakan adalah di dalam salat pakai lafaznya persis seperti itu. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang menambahkan lafaz Sayyidina. Tabi'in, atba'u tabi'in juga tidak. Tetapi para ulama berbeda pendapat memang kalau digunakan di luar salat. Maka mereka ada yang membolehkan, ada tidak. Ya, menggunakan itu. Tetapi kalau di salat, maka lakukan persis seperti contoh Nabi. Makanya kalau kita buka dalilnya, semua lafaz salawat. Tidak ada satupun lafaz Sayyidina. Dalilnya, Bu. Ya. Anda anjurkan jamaah misalnya, lalu setelah selawat yang lain gimana kita tahu? Maka jamaah Anda anjurkan coba download aplikasi apa doanya. Ya. Nah, di aplikasi apa doanya ini, di bagian bawah, yaitu salawat setelah tasyahud, ada beberapa lafaz salawat. Tadi kita udah kupas lafaz Ka'ab bin Ujrah. Sekarang kita lihat salawat yang diriwayatkan dari Abdullah Abu Mas'ud Al-Ansari. Apa bunyi lafaznya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Nah, ini lafaz tadi apa? Abu Mas'ud Al-Ansari. Nah, lafaz lainnya juga dikatakan, lafaz Abu Mas'ud Al-Ansari juga, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, rawat selawat Abu Talhah bunyinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, selawat lainnya ini, jadi lafaz selawat lainnya juga yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga, itu bunyinya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini di antara lapasnya. Nah, yang lapas yang paling pendek riwayat Al-Baihaqi bunyinya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Coba ulangi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita baca selawat yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah. Ikuti. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jangan bilang Muhammad. Ini enggak ada dalilnya, Bu. Allahumma salli ala Muhammad. Ulangi. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini ya. Jadi tidak ada nama salawat dengan penamaan khusus. Nabi SAW tidak pernah menamakan ada selawat namanya selawat nariyah, selawat Jibril, selawat Tibbil Qulub, selawat Al-Fatih, selawat Munjiyat. Tidak pernah ada. Adapun selawat nariyah itu dibuat di Maroko, Bu. Itu. Di tahun 1200 sekian. Makanya kalau di Mesir namanya selawat Taz, karena dibuat di wilayah Taz. Adapun kalau dibaca dengan keutamaan khusus, tidak ada contoh dari Nabi. Selawat nariyah itu kan di antara bunyinya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqat wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu raghaib wa tasallam sampai akhir. Tidak ada pernah satu hadis pun yang menjelaskan lafaz selawat ini dari Nabi SAW. Apalagi nanti digunakan mengatakan keutamaannya ini. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka dari itu jemaah sekalian, kuncinya adalah bacalah selawat persis sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan untuk kita baca. Tidak usah membaca yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Salawat ini adalah ibadah mulia. Makanya di antara konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah SAW yaitu kita membaca salawat persis sebagaimana yang beliau ajarkan, tanpa kita menambah, tanpa kita mengurangi.
di dalam kita membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di sini penting untuk setiap muslim untuk mau membaca, untuk mau belajar, dan untuk mau menghafal sebagaimana salawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Berarti ini dulu mungkin kita ada tanya jawab, silahkan ya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Bu. Kalau kita membaca salawat yang lafalnya pendek, itu boleh enggak, Pak? Silakan, Bu. Selama itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh untuk kita membaca lafaznya walaupun pendek. Misalnya seperti ini, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu aja boleh, Pak? Nah, dia itu kurang lengkap, Bu. Mending Ibu ambil kalau selawatnya yang pendek. Yang pendek Allahumma salli wa sallim ya, ala nabiyina Muhammad. Seperti itu boleh. Ya, ini yang lapasnya yang pendek. Seperti itu boleh, Nah, Pak. itu mending Ibu baca dengan lapas kalau pinginnya adalah yang pendek kita baca. Ya, Ya. terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukum apabila seorang istri meninggal dunia mendahului suami? Berapa perhitungan didapat anak dan didapat berapa perhitungan yang suami dapat dan anak dalam warisnya? Apakah ada harta gono gini? Berapa banyak harta hibah yang untuk anak? Jemaah sekalian, kalau istri duluan meninggal dan meninggalkan harta warisan, ingat di dalam Islam, Bu, perlu diingat baik-baik. Yang sesuai syariat itu adalah harta suami istri harus dipisah. Harus dipisah. Jadi makanya Islam itu nggak kenal namanya harta gono gini, Bu. Nah, kesalahan kita itu adalah tidak mau memperjelas harta suami istri di awal. Karena istri juga punya harta. Dari mana harta istri? 1, warisan. 2, hibah. 3, apa? Maharnya, Bu. Mungkin kali Ibu dulu maharnya 1 triliun gitu. Banyak mahar gitu kan. Lalu mungkin dia bekerja, Bu. Lalu dapat uang atau dia punya bisnis. Itu harta istri. Ini harta istri nggak boleh dicampur ke suami. Karena kenapa? Ingat baik-baik. Perlu diingat nih, Ibu. Harta istri tidak boleh dipakai kecuali izin istri. Kalau suami memakai harta istri harus diganti, Bu. Itu harta istri toh. Tapi kalau harta istri boleh dia pakai tanpa izin suami, Bu. Nah, berbeda dengan harta suami. Harta suami boleh dipakai oleh istri sesuai dengan yang diperintahkan. Kecuali kalau diserahkan untuk memakainya. Ustaz, gimana kalau kurang? Minta lagi. Kalau kurang. Kalau pelit, boleh diambil diam-diam secukupnya. Nah, itu enak di istri itu. Boleh diambil diam-diam. Nah, kenapa lalu bingung itu? Ini karena nggak jelas, Bu. Nah, ingat kalau suami Ibu meninggal, laki-laki itu hanya dapat 2. Dapat setengah atau 1/4. Kalau dia tidak punya anak, maka suami dapat harta istri itu setengah. Kalau dia punya anak, maka suami dapatnya 1/4. Berbeda dengan istri dapatnya hanya 1/4 dengan 1/8. Itu. Nah, ini perlu diingat ya. Nah, anak nanti tinggal apa? Anak perempuan, maka sama hitungannya itu dia mendapatkan setengah bagian laki-laki. Tinggal dihitung berapa jumlah anak laki-laki, 2/3-nya nanti dia dapatin, ada. Dari sisi hitungannya, ya. Lalu apakah tadi harta untuk ini nggak ada ya? Berapa banyak harta hibah untuk anak? Ingat, kalau masalah hibah, maka apabila ibu-ibu pengen hibah ke anak, maka semua anak harus dapat. Itu nggak boleh ibu satu dihibahkan, satu lainnya nggak boleh. Semua dia dapat hibah, semuanya dikasih hibah. Dan kalau dia kepengin hibah untuk orang lain,
maka nggak boleh menghibahkan dengan tujuan menghilangkan jejak waris. Karena kalau hibah, maka akan sama bagi ratanya. Ibu ini dapat 100 juta, maka semuanya anak harus dapat 100 juta. Lalu ibu sengaja hibahin semua untuk menghilangkan jejak waris. Makanya Islam hanya memperbolehkan hibahnya itu sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena kalau ibu mau hibah semua, nanti hilang jejak warisnya, Bu. Sementara bagian anak wanita adalah setengah bagian laki-laki. Dan kalau ibu hibah, ingat nanti, kalau dia tidak punya anak cowok, ingat, keluarga, saudara, bapak dengan ibunya itu dapat. Contoh, suami ibu tidak punya anak cowok, ibu tidak punya anak cowok, maka diantaranya itu 1/6 itu nanti lari ke bapak, dan juga ada yang lari ke paman-pamannya alias saudara ayah. Dapat tuh dari jatah itu. Itu kalau tidak punya anak. Tetapi kalau punya anak, maka mayoritasnya itu ada di anak laki-laki. Makanya kalau ibu bagi waris dengan hukum Islam, dengan bagi waris dengan hukum negara, itu ada perbedaan pola, Bu. Salah satunya nih malah tahu gini. Kalau ibu larinya itu ke negara, maka yang terjadi apa? Harta suami dibagi 2 dulu, Bu. Jadi istri dapat setengah, ini kan sisa setengah kan? Setengah inilah yang dibagi lagi. Di sini berarti istri dapat 1/8, Bu. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak dapat 1/8, kalau punya anak dapat kalau dia punya anak dapat 1/4, kalau punya anak dapat 1/8. Ini setengahnya toh. Nah itu kalau negara, kalau dalam Islam tidak ada. Nah ini perbedaannya ketika dibagi menurut negara dengan menurut syariat. Ya ada perbedaannya sini. Ya. Udah. Ada lagi silakan yang lainnya. Apa udah cukup? Masih Pak. Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan kalau kita setiap berdoa didikan dengan sholawat dahulu. Tapi pernah saya dengar ya dari Ustadz ada juga kalau sholat wajib kan ada sebelumnya beristighfar 3 kali. Kemudian, sholat wajib ya? Ini sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib itu kita baca setelah salam istighfar 3 kali dan terus seterusnya lah ada. Nah, apakah ini juga harus didahulukan dengan sholawat tadi? Sedangkan tadi ada yang mengajarkan harus istighfar dulu. Itu. Kalau selesai sholat, itu zikirnya berbeda, Bu. Oh, itu. Ya itu. Kalau selesai sholat, itu punya zikir. Berdoa itu beda lagi, Bu. Oh, gitu. Jadi diperhatikan bedain antara zikir setelah sholat dengan berdoa. Baik, Ya? Ustaz. Terima kasih. Okay, ya. Ada yang lain? Pak Ustadz, saya mau Silakan. tanya, di luar tema nggak apa-apa Pak Ustadz? Jangan jauh-jauh. Ya saya dekat-dekat aja. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri, ahwat, kalau dia setiap hari dari Senin sampai Ahad pergi kajian terus dari pagi sampai sore? Terus? Apakah hukumnya itu boleh atau ada harus dijeda atau bagaimana? Pertanyaannya, dia punya suami apa enggak? Mungkin kalau yang ada bagaimana, kalau yang tidak ada bagaimana? Ya, kalau dia punya, beda kalau ibu udah suami meninggal dunia, makanya cari lagi. Kalau ibu udah suami meninggal dunia, ibu cuma sendiri di rumah, nggak ada pekerjaan, Bu, apalagi maaf usia ibu udah masuk 40, 50 ke atas, maaf Bu, mending ibu duduk di majelis taklim. Daripada bengong di rumah, nanti cucu nggak datang-datang, akhirnya ibu sedih, cepat mati, Bu. Mending ibu duduk di majelis taklim, kumpul sama teman-temannya sesama lansia, lebih bahagia, Bu. Makanya saya setiap bulan itu pun ngadain pesantren lansia di Cugenang, Cianjur. Ini nanti kami ngadain tanggal 25 sampai tanggal 23 sampai 26. Itu kalau udah para lansia kumpul itu cekakak cekikikan senang-senang, Bu. Karena mak-mak itu kalau kumpul sesama lansianya akan lebih awet muda, Bu. Beda kalau ibu punya suami. Kalau punya suami, aturlah. Nggak boleh ibu terus-terusan untuk ilmu lalu lalai ke urusan keluarga, nggak boleh, Bu.
Maka sekali-kali ibu izin sama suami ikut taklim, atau kalau enggak bareng taklim sama suami. Itu. Dan kalau udah punya suami nggak boleh terus dari pagi sampai sore. Ada waktunya. Misalnya ibu izin ke suami, ya apa ya, saya jam sekian sampai sekian taklim dulu ya di rumah ini. Mungkin ibu udah masak dulu apa di rumah, khawatir suami pulang, lalu biar ada makan. Ibu izin ke suami. Ingat kalau ibu masih punya suami harus izin keluarnya. Ya, karena nanti jemaah sekalian, kewajiban itu punya tingkatan. Kewajiban itu punya tingkatan. Contoh, ibu sebagai istri, kewajiban pertama berbakti ibu adalah setelah Allah dan Rasulnya kemana? Ke suami, baru ke orang tua. Ini ibu yang punya anak perempuan. Jadi kalau anak ibu yang perempuan lebih ngikutin suami, jangan marah. Jangan bilang, nih anak gak berbakti sama orang tua, saya udah lahirin kamu dari kecil gini, nyerocos saja ibunya. Karena dia punya kewajiban berbakti pertama kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan anak laki-laki, setelah Allah dan Rasulnya kewajiban pertamanya kemana? Orang tuanya. Jadi ibu nanti jangan marah juga kalau anak laki-laki itu melayani, memberikan apa untuk orang tuanya. Jangan marah. Karena bagi laki-laki, ini kebenaran yang perlu ibu ingat. Seorang suami tidak punya kewajiban untuk memberitahukan ke istri berapa penghasilannya. Jadi jangan ibu nanti curiga, jangan-jangan ngasih ke yang lain juga. Subhanallah, jangan gitu bu. Mungkin dia masih punya yang lain untuk dia adiknya yang lain perlu dibiayai. Makanya tugas ibu adalah minta. Kalau kurang minta tambahan, gitu doang. Ya, jangan dikit-dikit ngomel. Harus tahu berapa penghasilan suami. Subhanallah bu, nggak ada kewajiban bagi suami itu. Tugas ibu, tugas suami adalah memberikan nafkah yang cukup untuk istri. Ya, ibu sabar aja, doain suami biar rezekinya bertambah. Ya. Itu jangan nanti ibu ngomel, kan harus tahu, suami kan harus, istri tahu harus berapa. Enggak bu, ibu keliru. Enggak wajib suami beritahu penghasilannya ke istri, berapapun penghasilannya. Tugas ibu adalah menerima berapa yang suami berikan. Ya, kalau kurang tinggal minta, itu doang. Ya. Nah ini kewajiban itu punya tingkatan-tingkatan. Mana yang harus kita dahulukan, bijaklah di dalam menanganinya. Ya, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf nih. Waktu itu kan itu dimaafin. ibu saya kan meninggal nih, bapak saya juga udah meninggal. Terus emang ada warisan. Terus saya punya adik cowok 3. Terus? Cewek 6. Nah, udah gitu Pak. Jadi itu uang warisannya itu dibagi rata, tapi adik saya yang laki-laki pada setuju. Itu gimana hukumnya Pak? Baik bu. Pertama bu, anak ingetin baik-baik ke ibu semua. Yang pertama itu perlu kita ingat baik-baik. Bagi dulu sesuai syariat. Maaf nih, namanya manusia itu pasti doyan duit bu. Kalau pasti. Kalau yang repot itu adalah pas bagian duitnya itu kecil, mungkin ikhlas bu. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung itu dapatnya gede bu. Pertanyaannya, redo enggak? Makanya paling aman yang bisa kita lakukan apa? Bagi dulu sesuai syariat. Ya, bagi dulu sesuai syariat. Ya sekarang udah kalau dia sama-sama ikhlas silakan. Itu ya. Itu. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Saya mau nanya nih, kalau case-nya begini. Tapi ini belum meninggal. Saya misalnya saya hidup sendiri. Tidak punya anak, tidak punya suami. Terus? Nah, saya punya harta walaupun sedikit. Jadi kalau nanti saya meninggal, itu saya boleh nggak kalau sekarang saya misalnya saya boleh nggak berwasiat kalau misalnya harta saya satu-satunya itu adalah misalnya saya wakafkan atau saya kasih kepada salah satu adik saya yang saya suka gitu. Udah. Ya. Jadi saya tidak ingin pergi ke keluarga yang lain misalnya. Salah satu contoh. Boleh. Gitu. Enggak boleh. Ya. Karena kalau seorang itu meninggal lalu dia tidak punya anak. Kemarin bu, saya beberapa waktu itu jamaah itu cerita, kita lagi ngobrol, dia cerita suaminya itu
dapat warisan, Bu. Satu orang itu 4 miliar, Bu. Jadi dia punya kakak cewek, Bu, aktif usaha. Asetnya itu antara, nggak salah 28 apa 16 miliar bilangnya gitu. Gitu. Dibagi kepada siapa? Ke kakaknya, dia berempat. Suaminya itu punya kakak, keluarga itu berempat ya. 4 dengan yang cewek ini. Dia belum nikah, Bu. Hartanya itu udah puluhan miliar asetnya. Itu yang dibagi uangnya aja itu 4 miliar satu orang, Bu. Belum ibunya dapat kan. Dia suaminya dapat 4 miliar. Nggak ngapa-ngapain, Bu. Dapat 4 miliar tuh. Gitu. Jadi kalau orang itu tidak meninggal dunia lalu tidak punya anak, maka pertama, ibu boleh ibahkan. Tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Mending anak saranin ibu kalau punya aset dari sekarang sisihkan sebagian itu untuk tempat-tempat yang mengalir pahalanya, Bu. Kayak ibu wakaf tanah. Nanti kalau ibu mau mau tahu tempat wakaf tanah, kami lagi bangun pesantren kader dai, Bu. Lapor aja, Ibu. Itu kami saat ini kedatangan dai juga dari 15 negara, Bu. Nah, kita ambil menangani proyek di Cugenang ini 15 negara dan dai. Ada yang dari Amerika, Swedia, beberapa negara. Kami lagi bangun proyeknya, proyek dari Qatar. Nanti ini berjalan setahun, kita akan bangun tempat di 25 hektar di Cianjur, Bu. Ibu beli tanah. Nanti kalau ada yang meninggal seperti itu, maka itu hak ibu. Kalau masih punya orang tua, hak saudaranya, Bu. Lari ke sini larinya. Ya, jadi nggak boleh ibu pilih salah satu. Itu nggak boleh, Bu. Haram, Bu. Nggak boleh itu, ya. Nanti karena ini yang disayang kakaknya lalu dia benci, nggak boleh, nggak bisa. Hatta ibu punya anak buandel, bikin masalah orang tua. Kalau meninggal orang tua laki-laki, maka tetap harus dapat itu sesuai dengan hukum waris. Anak yang ibu sayang banget ini lalu ibu tulis wasiat, nanti rumah ini untukmu. Secara syariat wasiat itu batal, Bu. Kalau ibu tetap ambil, ibu yang tanggung dosanya. Itu dia udah meninggal, udah selesai urusan dunia, nanggung dosa lagi gitu, Bu. Karena repot, Bu. Mending udah biarin, pasrahin. Kecuali sekarang ibu masih hidup, silakan gunakan hartanya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kita masih sehat, Bu, menggunakan harta itu banyak ibu sedekahkan, itu urusan ibu. Anak cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron, wa jazakumullah khair.